warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Mut. Saya mau bercerita, kali ini saya mau bercerita tentang perkembangan 4 bulan persis saya dari merasakan jantung berdebar, kena panic attack yang terparah. Bukan yang datang-datang ya, yang terparah, dari mulai yang terparah sampai sekarang ini, sampai jadi cemas, anxiety psikosomatis. Itu hari ini 4 bulan persis. 4 bulan persis, saya ingat betul waktu itu tanggalnya, kapan saya mulai cemas, mulai panic attack parah. Kemarin tanggal 18, makanya saya sangat berjuang untuk bisa mengatasi masalah ini. Saya tanggal 18 kemarin berangkat ke Jakarta. Dari tempat saya itu sekitar 800 km. Bawa mobil, gantian nyetir sama adik saya, 50-50. Saya 50% nyetirnya, adik saya 50%. Awalnya saya agak takut, mau berangkat itu agak cemas. Terus saya paksakan, saya ingin sembuh dengan cepat. Akhirnya saya lakukan. Tanggal 18 hari Jumat, jam 9 malam kami berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah nyampe di Jakarta itu, di tujuan pertama, rumah saudara pertama, itu jam setengah 8, normal perjalanan, masuk tol terus. Di situ awal kegilaan dimulai. Pagi itu begitu nyampe, makan bubur ayam, karena saya suka sekali sama bubur ayam Jakarta. Makan bubur ayam 1,5 porsi. Setelah itu lanjut perjalanan jam 10 ke rumah saudara yang kedua. Di rumahnya itu sudah disiapin makanan pedes-pedesan, ayamnya balado, terus sayurnya oseng pedas, dan lain-lain segala macam. Hari pertama itu tanggal 19 itu makannya sudah ngawur. Cuman saya berangkat itu antisipasi bawa Promax sama omeprazol, dan sangat disayangkan omeprazolnya itu ketinggalan. Terus habis makan siang, habis makan malam itu agak, karena ngantuk ya, saya banyak tidurnya. Terus keliling setelah asar itu keliling ke Parung, ke rumah saudara yang ketiga. Setelah itu pulang dari Parung hampir jam 5-an. Terus ini tetap gantian nyetir sama adik saya. Terus ke Bintaro, ke rumah saudara yang keempat. Ke Bintaro nyampe sekitar jam setengah 8 malam. Di sana makanannya nasi kabuli kambing. Saya makan habis banyak. Setelah itu, karena lihat ada Lawson itu yang odengnya terkenal, itu viral, anak saya beli itu, saya coba cicip. Malam itu agak nggak enak, hanya di perut. Saya kasih Promax. Terus pulang, nyampe di rumah kakaknya orang tua, tidur di sana itu sekitar jam 10. Saya jam 10 itu enggak banyak kegiatan, handphone saya cas, saya langsung tidur. Begitu bangun subuh, enggak ada makanan. Saya pinjem motor sepupu, karena nggak ada makanan, hanya ada roti. Waktu sarapannya orang sana itu roti, saya dikasih roti sama secangkir teh. Setelah itu jam setengah 8 saya keluar, di daerah-daerah situ, mungkin sekitar 400 meter dari situ saya naik motor, saya beli bubur ayam lagi. Tapi kali ini tidak banyak, hanya 1 porsi. Saya makan sampai habis. Setelah itu balik lagi ke tempat, mandi-mandi, ke acara saudara yang tujuan nomor 5, acara puncak. Di rumah saudara itu ada acara tasyakuran. Kita memang ke Jakarta ke acara tersebut. Di sana begitu nyampe jam setengah 11 pagi, saya langsung makan soto Madura.
Terus acara giat sampai luhur. Setelah luhur selesai acara sekitar jam setengah satu mungkin atau jam satu, saya makan lagi pempek Palembang sedikit sama siomay sedikit, tapi bumbu kacangnya saya cocol sedikit aja. Saya niat ngawur, memang saya niat ngawur, pergi ini saya niat ngawur, saya ingin sembuh. Saya makan. Setelah itu belum ada reaksi apa-apa, sampailah pulang. Kami pulang, kita kembali ke tempat kita, tinggal di sana nggak pakai istirahat. Nyampe nya itu sekitar jam 4. Terus kita pulang jam 4 itu kita pamit salaman. Kita pulang dari Jakarta, keluar sekitar jam 5 kalau nggak salah, sekitar jam 5 keluar dari daerah Rempoanan. Itu saya makan lagi itu di rest area, beli Subway, karena belum pernah nyoba Subway. Ditraktir sama adik saya, beli Subway tanpa sambal. Nah, di perjalanan pulang itu reflux sedikit, panas di sini, lambung mulai nggak enak, terus panas mulai. Saya kasih promak yang kedua. Dalam perjalanan itu saya kasih promak yang kedua. Tetap nyetir sampai di rumah saya Bangil itu jam subuh. Habis sholat subuh tadi tidur, ini laya-laya terus, barusan sarapannya kembali ke menu biasa, sayur daun kelor, ikan mujair lauknya, sama dikit-dikit ngambil sambal terongnya istri, dikit-dikit aja, pokoknya kepingin pedas sedikit aja. Nah, evaluasi. Jadi begini teman-teman, karena anxiety psikosomatis, kita mengidap anxiety, kecemasan berlebih, mengakibatkan psikosomatis, reaksi tubuh karena psikis, reaksi fisik karena psikologi. Saya pergi los banget, nggak los banget sih, ada cemas dikit-dikit. Saya lawan terus dengan pola tidur ngawur, pola makan ngawur. Artinya saya berpola hidup ngawur selama 3 hari. Begitu nyampe rumah, alhamdulillah tidak ada masalah. Begitu nyampe rumah dengan rutinitas yang sama, pikiran ini nggak les lagi. Artinya PR-nya apa? Berarti saya ada masalah di pikiran saya, di kehidupan saya sehari-hari ini, yang belum selesai. Nah, ini yang akan saya cari. Mungkin perekonomian, mungkin penyesalan masa lalu, atau mungkin ketidakikhlasan diri kita menghadapi hidup. Mungkin di sana. Saya pikir di situ. Oh ya, satu lagi. Dalam perjalanan saya minum kopi. Begitu adik saya ngantuk, nggak kuat nyetir, saya gantiin. Dia beli kopi di rest area di Jawa Tengah mungkin. Saya minum karena saya ngantuk banget. Saya mau bangunin adik saya, kasihan. Saya tetap yang nyetir. Di sebelah kanan itu ada cup kopi. Saya minum kopi. Alhamdulillah, untungnya kopinya tanpa gula. Jadi kopi murni. Adik saya pencinta kopi memang. Jadi kopinya tanpa gula dan tidak ada masalah. Alhamdulillah. Saya minum kopi nggak ada masalah. Jadi intinya di situ. Evaluasi saya tentang bepergian kemarin itu, kita pengidap penyakit anxiety psikosomatis, lambung itu ternyata mengikuti suasana hati dan pikiran kita. Ketika suasana hati dan pikiran kita nyaman, kita akan merasa nyaman juga. Ada sakitnya, ada. Sakitnya berupa apa? Normal.
Saya cemas di Jakarta, cemas. Saya lihat kaki saya terlihat seperti bengkak. Saya berpikir apa ini nggak kena jantung. Sempat ketika di Parung itu, hampir Bogor itu saya merasa kaki saya terlihat bengkak. Padahal rasanya apa istilah bahasa orang Jawa itu kemeng. Tapi saya takut. Saya tanya ke istri, kaki saya bengkak enggak? Kayaknya enggak. Saya tanya ke adik saya, kaki saya bengkak enggak? Kayaknya enggak. Mereka bilang enggak, tapi otak saya memerintah pikiran saya ini, memerintah tubuh, merasa apa ya? Tubuh ini merasa was-was, merasa nggak enak semua badan karena merasa bengkak kakinya. Padahal kemeng, apa ya kemeng itu? Ya nyetir begitu lamanya lah. Badan nggak ada masalah, cuman perasaan konyol, otak ini berpikir seolah-olah kaki itu bengkak dan kita menakutkan tentang sakit jantung. Namanya juga nggak sehat. Akhirnya saya hilang-hilangkan, saya buat main-main, berinteraksi sama saudara-saudara, sepupu-sepupu di sana, ngobrol-ngobrol. Saya cuma bilang gini setiap ke saudara yang saya temui, saya terlihat sakit nggak? Saya bilang gitu. Mereka bilangnya enggak, badan kelihatan seger, tapi mukanya nggak bisa bohong. Kamu mikir, kata mereka. Ada beberapa saudara bilang kamu mikir. Akhirnya begitu saya pulang, ya itu tadi, saya mempunyai kesimpulan bahwasanya permasalahan utama di saya itu mikir. Ada yang belum selesai di dalam apa yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini. Saya ada banyak pikiran mungkin. Sensasi keliengan meskipun kondisi seneng pasti tetap ada. Keliengannya iya, terutama setelah makan itu dahsyat keliengannya itu. Berdiri tegap itu enggak bisa keliengan di Jakarta. Sampai pulang ini saya masih keliengan. Cuman ketika nyaman banget, keselimur gitu, itu nggak begitu keliengan. Tapi ketika diem di suasana baru, terutama di acara ngumpul banyak orang, mereka undang orang-orang yang saya nggak kenal, berinteraksi dengan mereka, itu keliengannya dahsyat. Saya sampai keluar dengan alasan ngerokok. Saya habiskan ngerokok di luar itu sampai ya keliengan, berpikir buruk sudah tidak ada karena seneng, tapi kurang nyaman di suasana banyak tamu itu di acara tersebut. Jadi keliengan itu sensasi ternyata di kondisi saya 4 bulan ini. Evaluasi 4 bulan ini memang sengaja saya bikin keluar kota itu, ternyata alhamdulillah baik-baik saja, normal seperti biasa, tidak ada kendala seperti biasa. Saya paksakan pergi 800 km itu nggak deket, jauh. Pulang pergi itu odometer kendaraan kakak saya ini menempuh sekitar 1.600 lebih, 1.600 lebih sama kelilingnya itu 1.700-an, hampir 2.000 km. Ternyata baik-baik saja, nggak ada masalah. Ya biasa saja, B aja. Kesimpulannya, sampean kalau punya sakit seperti saya, sudah pergi saja, jalani saja. Yang penting hati mantap. Oh, enggak mantap, enggak apa-apa, berangkat saja, enggak apa-apa. Saya enggak mengalami pingsan, saya tidak ada panic attack, alhamdulillah ya. Kontrol emosi lumayan, terus ya baik-baik saja lah, intinya baik-baik saja. Jadi PR selanjutnya buat saya, di masuk bulan 5 ini, beranjak ke bulan 5 dari bulan 4 ini, saya langsung klaim bahwa bulan 5 adalah bulan penyembuhan saya.
Karena yang saya takutkan nggak ada semua. Sampai bulan 4 ini nggak ada semua. Awalnya takut mati, saya nggak mati. Alhamdulillah saya nggak mati. Takut sakit jantung, takut stroke, nggak stroke. Wah, hampir setiap saat dulu itu kalau takut itu metode biar stroke gini, tangannya bisa nggak, kalau nggak bisa gejala stroke, kalau bisa berarti enggak. Alhamdulillah dulu takut kita melakukan seperti itu, terus ternyata yang kita takutkan tidak terjadi, semuanya baik-baik saja. Jadi untuk bulan 5 ini evaluasi saya, habis bulan 4 ini masuk ke bulan 5, progres yang saya dapatkan, saya tambah bersikeras menyatakan bahwasanya bulan 5 ini saya start penyembuhan anxiety-nya. Kalau lambung mengikuti, sampean mungkin kalau sama seperti saya bulan keempat, insya Allah lambung tidak ada masalah. Kopi sudah oke, cuman kita cemas saja karena kita parno, kita trauma dengan apa yang pernah terjadi. Akhirnya kita nggak berani. Saya tulis juga di Facebook, saya nyetatus di Facebook ke grup anxiety. Saya ceritakan tentang perjalanan saya ini, apa yang saya makan, saya minum, ternyata nggak ada masalah. Ada yang tanya, masih ngerokok mas? Masih, di perjalanan ngerokok banget. Cuman agak sedikit lah karena banyak di mobilnya. Jadi 3 hari itu ngerokok hanya 2 bungkus. banyak di ketika sudah turun. Jadi ya bulan 5 ini saya mau aktivitas yang lebih utama adalah fokus di penyembuhan. Fokus di penyembuhan. Dengan metode apa? Ya sambil belajar lagi. Saya juga suka sering lihat YouTube teman-teman yang sudah sembuh gitu. Saya pilah, tapi ketika video tersebut tentang flashback, saya tidak lihat. Saya hanya lihat video mereka yang terbaru. Karena video mereka itu ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Mereka bikin video terus kan. Saya tidak lihat video mereka yang lama. Saya hanya melihat video mereka yang baru-baru, dan saya lihat wajah mereka, kantung matanya, cara mereka berbicara, belibet apa enggak, suka salah apa enggak gitu. Artinya saya cari yang benar-benar orang itu ada progres sembuh. Terus kasih masukan yang ini, yang apa ya, masuk akal gitu loh buat kita. Terus yang tidak pakai uang, tidak menyarankan tentang pembelian obat atau seminar atau hipnoterapi dan lain-lain. Saya lihat YouTube yang seperti itu, yang mereka berbicara, hanya bercerita tentang progres kesembuhan dia, cara menangani ini dengan ini, dengan ini, yang tidak berbicara tentang obat. Saya akan fokus lihat yang seperti itu lagi, karena saya pikir saya sudah di level itu, di level perbaikan diri. Insya Allah bulan 5 ini saya akan berupaya untuk lebih cepat sembuh lagi, terutama mengatasi keliengan ini. Keliengan ini sensasinya ada terus, memang ada terus. Ya, demikian video progres bulan keempat saya yang saya lakukan di luar kota dengan pola ngawur. Alhamdulillah baik-baik saja. Nah, dan buat teman-teman yang sakit seperti saya menjalani, tidak akan ada apa-apa. Insya Allah tidak akan ada apa-apa. Anda akan baik-baik saja. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga bermanfaat, dan semoga juga bermanfaat buat saya. Nanti saya putar ulang ketika saya nggak enak hati atau sedikit cemas. Biasanya saya tonton sendiri. Mungkin bisa buat semangat buat teman-teman semua yang punya sakit yang sama. Semoga Anda juga lebih cepat sembuhnya, saya juga lebih cepat sembuhnya. Terima kasih sudah melihat video saya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.